Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah halaqah tadabbur Al-Qur'an, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini memulai Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan Allah, dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kebaikan yang Allah mudahkan pada hari ini Allah lanjutkan dengan menjaga kita dengan istiqomahan. Allahumma amin. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian surat Al-Baqarah dan temanya masih berkaitan dengan tema keluarga, wabil khusus solusi masalah yang ada ketika harus ada perceraian. Insya Allah kita akan membahas lanjutan ayat 230 kemarin ya. Insya Allah kita hanya membahas 3 ayat saja, yaitu ayat 231 sampai 232. Kemarin sekedar memberikan ringkasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Kemudian yang ketiga, setelah masa iddahnya selesai, tidak ada kesempatan lagi untuk merujuk. Jadi suami dan istri dia harus berpisah. Kalau seandainya menginginkan melanjutkan kehidupan rumah tangga yang baru, maka harus menikah dengan laki-laki yang lain. Dan setelah ditalak harus setelah ditalak bisa kalau seandainya mereka menginginkan kembali lagi. Tetapi yang perlu diketahui bahwa niat pernikahan yang kedua itu tidak untuk diceraikan, dan itu murni menjadi hak mereka berdua antara perempuan dan suami yang baru. Nah, sekarang bagaimana kelanjutannya? Kita bahas pada ayat 231. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Dan ketika kalian menceraikan istri kalian ya, para perempuan, fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Ini bahasa Al-Quran yang luar biasa. Kata-kata fabalaghna ajalahun itu bukan berarti sudah sampai ajalnya. Ajal dalam artian di sini iddah. Tapi fabalaghna ajalahunna sudah nyaris sampai. Itu yang dimaksud di sini, bukan berarti habis iddahnya. Kalau sudah habis iddahnya nggak bisa dirujuk. Ketika misalkan iddahnya udah tinggal 2 atau 3 hari lagi, maka jelas kita harus mengambil keputusan 1 dari 2. Wa amsikuhunna bima'ruf, fa amsikuhunna bima'ruf itu dipertahankan, artinya dirujuk kembali sebagai istrinya. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau kalau mau udah dilepas, diceraikan dengan baik. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Tapi jangan sampai kita rujuk, tetapi rujuknya itu untuk menyebabkan, bisa mengakibatkan kemudaratan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Orang yang melakukan itu sejatinya dia menzalimi dirinya sendiri. Ya, sebelum dia menzalimi pasangan hidupnya, dalam hal ini adalah istrinya, karena di sini adalah khitabnya untuk laki-laki ya, untuk para suami, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Jadi kalau dia memang tidak sanggup untuk merujuk istrinya, sarrihuhunna bima'ruf, ceraikan dengan cara yang baik. Ya. Wala tattahidu ayatillahi huzwa, jangan-jangan sekali-kali kalian mengambil ayat-ayat Allah ini sebagai penghinaan, tidak dipakai, hanya dijadikan aturan-aturan saja yang dibaca, itu masih mending. Ada yang tidak membaca bahkan, tapi tidak dipakai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan
ingatlah nikmat Allah kepada kalian, wa ma anzala alaikum, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian, minal kitabi wal hikmah, yang terdapat di dalam kitab yang sekarang ini kita pelajari, wal hikmah, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'idzukum bih. Jadi Allah ingin memberikan mauizah kepada kita, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu alimun. Alim itu dari kata-kata ilmu. Alimun berarti maha tahu. Dan di dalam Al-Quran alimun itu bukan hanya tentang pengetahuan. Bikulli syai'in alim bukan berarti Allah hanya mengetahui tentang pengetahuan sebagai konseling, bukan. Tapi alimun termasuk bidatis sudur. Kehendak seseorang itu merujuk istrinya, Allah tahu apa yang dia inginkan. Kehendak dia ingin menceraikan istrinya, Allah Maha tahu. Tapi sebelum itu kalian harus tahu bahwa Allah berikan nikmat berupa apa yang ada di dalam kitab Allah dan dalam sunnah. Dan khusus masalah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman yang panjang. Di dalam surat Al-Baqarah ini kontennya sedikit tapi detail. Nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam surat At-Talaq. Mungkin belum waktunya kita kaji ya. Kalau kita kaji habis kita waktunya. Jadi tidak bisa mengkaji tentang masalah perceraian hanya menggunakan surat Al-Baqarah. Kita harus merujuk juga di dalam surat At-Talaq. Nanti bahasanya kalau seandainya orang itu sudah meninggal, ini ada nanti di pertemuan berikutnya ya, di ayat 234. Kalau meninggalnya itu dia dalam posisi sudah menopause, usianya sudah usia tidak haid lagi, ajalnya berapa, lalu ketika iddahnya maksudnya, lalu ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah, itu hukumnya sah atau tidak, itu terjadi perdebatan para ulama, itu detail sekali. Jadi ada adab-adab di sana dalam menyelesaikan masalah, khususnya yang berkaitan dengan masalah perceraian. Nah ini yang pertama, kaidah umumnya setelah membahas kemarin detailnya tentang macam-macam cerai. Di sini kaidah yang pertama, kalau sudah mendekati habis iddah, itu harus segera diputuskan antara dua hal. Karena kalau tidak diputuskan dan iddahnya sudah habis, jadi begitu iddahnya habis, nah nggak bisa dirujuk, harus dikembalikan, merujuknya itu dengan cara akad yang baru. Jadi peristiwa pernikahan yang baru dengan saksi yang baru, dengan pencatatan yang baru dianggap baru nikah, meskipun itu juga tadi statusnya adalah sebagai istrinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Nah, yang pertama tadi itu untuk para suami, yang kedua itu adalah untuk wali. Ya, wali atau untuk keluarga besar. Dan ketika kalian menceraikan istri-istri kalian atau para perempuan, fabalaghna ajalahun, sama di sini ya. Fabalaghna itu adalah nyaris habis iddahnya. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun. Jadi tidak boleh kita halang-halangi dia menikah dengan suami mereka yang pertama. Jadi kalau seandainya seorang istri yang habis dicerai, kemudian ketika mau habis iddahnya itu akan dirujuk, itu kita nggak boleh menghalang-halangi dari keluarga besarnya. Biasanya kan kita terlalu dalam ikut campurnya. Kalau mereka mengatakan idza taradaw bainahum bil ma'ruf, itu mereka sudah rela, sudah mulai ada solusi. Taradaw bil ma'ruf itu kita nggak boleh. Dan di sini bahasanya adalah, kalau di dalam bahasa bukan hanya bahasa Arab, dari sisi susunan bahasa itu nggak tepat sebenarnya. Coba kita lihat, fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun. Loh, kok menikahi suaminya? Nah, ini maksudnya bukan menikahi suaminya,
tetapi menikahi suaminya yang sudah menceraikan. Itu. Jadi sudah talak 1, masa iddahnya hampir habis, itu tidak boleh ada yang menghalang-halangi mereka untuk rujuk. Tidak ada yang boleh mempengaruhi mereka untuk udah pisah aja. Jadi ini keputusannya murni akan diambil mereka berdua, tetapi tentunya tetap menggunakan, kalau di dalam surat An-Nisa itu tetap menggunakan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu yang disebut dengan perantara, mediator dari pihak keluarga laki-laki dan dari pihak keluarga perempuan. Tetapi kaidahnya, jadi kita tetap menggunakan ayat lain untuk menafsirkan ini. Iyurida islahan yuwaffiqillaha bainahuma. Kalau mereka berdua ini bukan hanya suami istri ya, pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, yurida islahan, menginginkan islah, maka yuwaffiqillahu bainahuma, dan pasti Allah berikan taufik. Nah, ini karena di dalam surat An-Nisa itu tidak dibuka kemungkinan cerainya, itu sampai ayat ini ditutup. Nah, kenapa? Karena di sini terjadinya peristiwa perceraian itu murni antara mereka berdua. Jadi antara suami dan antara istri ada masalah internal. Jadi itu biasanya ujungnya islah itu lebih memungkinkan. Tapi nanti kalau ada keterkaitan dengan pihak ketiga, seperti yang disebut di dalam 128, jadi itu nanti judul besarnya itu nusus. Nusus itu adalah apa artinya ya? Nusus itu sering diartikan pembangkangan. Padahal nusus itu ada artinya hal-hal yang mengganggu, atau dalam bahasa sekarang disharmonisasi. Kalau itu disharmonisasi atau nusus itu disebabkan istri, biasanya itu relatif ujungnya lebih mudah menyelesaikan, apalagi tanpa ada masuk pihak lain. Itu bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 33, 34, 35 ya, nanti bisa dicek. Kemudian kalau melibatkan orang lain, jadi wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan, itu An-Nisa 128, au i'radan. Nah, kalau bukan hanya nusus di sini, i'rad itu sudah bahasa sekarang sudah nggak cinta lagi sama istrinya. Bahasa sekarang dia sudah melirik perempuan yang lain. Nah, itu biasanya ada dua solusinya. Iyurida islahan itu wasulhu khair, damai itu lebih dikedepankan. Jadi ketika ada masalah yang mengarah kepada perceraian, itu diutamakan berdamai. Tapi di sini di dalam yang kedua tadi, ketika melibatkan pihak lain, Allah memberikan peluang untuk terbukanya pintu perceraian. Wa iyatafarraqa, kalau mereka memutuskan untuk bercerai, yughnillahu kullam min sa'atih. Allah akan memberikan rizki bagi mereka berdua, akan memberikan solusi bagi mereka berdua. Nah, ini secara teori, kalau kita bahas secara tematik masalah pernikahan, masalah perceraian saja itu banyak. Nah, ini filosofinya di dua ini, teknisnya di dalam surat At-Talaq. Tapi yang menarik di dalam surat Al-Baqarah di ayat selanjutnya nanti akan dibahas tentang bagaimana kalau peristiwa perceraian itu masih ada anak balita. Nah, masih ada anak di bawah usia 2 tahun, bukan hanya balita itu 5 tahun di sini. Yaitu usia menyusui. Nanti insya Allah kita bahas ya. Nah, ketika mereka memutuskan untuk menikah lagi, apa kata Allah? Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mauidhah yang diberikan di dalam Alkitab dan Al-Hikmah yang tadi kita bicarakan, yu'minu billahi wal yaumil akhir, bisa diambil bagi orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Jadi gini, perceraian itu tidak mutlak pasti terjadi antara orang-orang yang pemahaman agamanya tidak baik. Nah, itu harus dipahami. Jadi kita kadang identiknya gini, kalau ada peristiwa perceraian itu langsung di otak kita, nah itu suami dan istrinya pasti nggak paham agama, gitu ya. Kalau ada peristiwa perceraian itu pasti mereka kurang pendidikan, tidak terdidik lah bahasa kasarnya. Tidak gitu. Standar seseorang itu harmonis atau tidak, itu tidak dikaitkan dengan itu. Karena namanya ini cobaan, suatu ketika bisa menimpa orang yang paling soleh di antara kita. Tempo hari Al-Fakir pernah menceritakan ada seorang alim yang tiba-tiba menceraikan istrinya, kaget para muridnya.
Padahal dia dikenal sebagai tokoh dan bahkan sangat harmonis hidupnya, tiba-tiba menceraikan istrinya. Dan ditanya, kenapa Anda menceraikan istri Anda? Ditanya, Pak muridnya bertanya, alim ini dengan sedikit, bukan marah, dengan sedikit arif mengatakan, apa hak Anda ingin mengetahui aib keluarga saya? Ini statusnya masih istri saya, kenapa Anda tanyakan? Ayo mereka menunggu sampai peristiwa perceraian terjadi, tapi setelah terjadi peristiwa perceraian, kenapa Anda menceraikan mantan istri Anda? Oh maaf, dia sekarang statusnya adalah al-ajnabiyah. Statusnya sama dengan perempuan muslimah lainnya. Hak saya adalah menutup aibnya. Jadi itu idealnya. Tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Jadi ini dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu tidak ada kaitannya orang itu alim. Tidak ada kaitannya orang itu tidak punya ilmu. Tidak ada kaitannya ini orang tidak mempunyai wawasan. Tapi itu adalah cobaan yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Kalau ada yang mengarah kepada perceraian. Tetapi kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, solusinya ada. Itu satu. Yang kedua, Al-Fakir ingin kembali ke atas. Jadi ini sama-sama akhir ayat supaya kita tahu kenapa Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kenapa kita disuruh mengingat nikmat Allah kepada kita dan apa yang turun dalam Al-Qur'an. Kita ingat di dalam ayat pernikahan yang sering dibaca, ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu selalu dibahas. Kenapa disebut wa min ayatihi? Di antara tanda-tanda kekuasaan, karena ini terjadi antara dua orang yang serba berbeda. Mungkin yang menyamakan akidah aja, karena itu syarat utama. Yang lain serba berbeda. Kalau namanya suami istri itu yang pasti satunya harus laki-laki dan satunya perempuan. Kalau ada pasangan yang sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, itu bukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Ini dari yang serba berbeda bisa disatukan Allah. Berbeda fisiknya. Kemudian yang kedua, berbeda latar belakangnya. Tidak boleh itu bersaudara mereka. Kakak beradik menikah, nggak boleh. Paling dekat itu sepupu, itu pun tidak dianjurkan sebenarnya. Jadi makin jauh itu makin bagus. Dan makin jauh seseorang itu makin menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Si A rumahnya di sini, si B rumahnya di mana. Mereka bahkan tidak pernah tahu kalau itu adalah jodohnya, kecuali, ya kan ini relatif ya. Ada orang yang sudah berusaha menikahinya bertahun-tahun, ternyata nggak bisa juga. Ada yang baru ketemu nggak sengaja, tiba-tiba keluarganya sepakat nikah bulan depan. Ada yang kayak gitu ya. Itu rahasia Allah. Wa min ayatihi. Dan tidak melulu yang namanya harmonisasi atau disharmonisasi itu ada kaitannya dengan penjajakan sebelum nikah. Belum tentu. Itu adalah rahasia Allah. Ada orang yang sudah, kata bahasa sekarang, pacaran sudah bertahun-tahun, ternyata nggak kenal. Kenapa? Karena ketika pacaran itu kan banyak hal yang terhalangi. Tetapi ada orang yang baru mengenal, tapi dia cepat bergabung, diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, al-mawaddah war-rahmah. Maka ini ayat ini di closing, inna fi dzalika la ayat. Diulang lagi di situ. Karena itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka kita disuruh mensyukuri. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu di sini rata-rata sudah menikah ya. Ketika hari-hari pertama kita menikah, diberikan pasangan, itu nikmat Allah yang maha besar. Kemudian sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai Masya Allah. Itu kan naik turun ibarat gelombang. Kadang bahkan kalau kita pikir sampai lucu terjadi. Habis tertawa-tawa, horomos, tiba-tiba saling marahan. Ya, habis marahan, tiba-tiba saling membutuhkan. Itu luar biasa, itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Dan itu kenapa kita diberikan kenyamanan. Padahal istri kita, suami kita, itu mungkin terutama bagi yang umurnya itu masih muda, itu baru dikenal hitungan jari. Sementara orang tua kita yang mendidik dari kecil, itu belum tentu mengenal dalaman-dalaman kita. Karena apa? Karena kedekatan orang tua dengan anaknya berbeda dengan kedekatan istri dan suami. Jadi suami dan istri itu adalah kedekatan belahan jiwa yang disebut sering bahasa kita. Itu disebut wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak diberikan. Sementara orang tua ke anakan itu adalah cabangnya, bagiannya. Anak ke bapak itu lain lagi. Coba perhatikan, orang tua memperlakukan anaknya dengan anak ke orang tua itu nggak imbang.
sesoleh-solehnya seorang anak kepada orang tua, itu masih kalah kualitas pendekatannya, kualitas kebaikannya orang tua ke anaknya. Mau dibuktikan silahkan. Ada memang sebaliknya orang tua yang tidak baik kepada anaknya, tetapi yang terjadi umumnya itu birrul walidain tidak bisa membalas kebaikan orang tua terhadap anaknya, tidak bisa. Nah, yang kedua, suami dan istri itu beda lagi judulnya. Kalau anak kepada bapak, pada ibu, ibu bapak kepada anak itu beda. Nah, sekarang suami dan istri itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya, tidak bisa dicampurkan dengan tema yang tadi dibahas suami dan istri. Nah, ini makanya sekarang dibahas. Ketika tadi ada hubungannya yu'minu billahi wal yaumil akhir ditambah oleh Allah dzalikum azka lakum wa adhar. Dan yang demikian itu menjadi azka di sini bukan berarti lebih suci dan azka lakum lebih mentazkiyah diri kita, bukan, tetapi yang dimaksud azka di sini adalah langkah yang membuat seseorang itu tidak melakukan kezaliman. Jadi kalau peristiwa perceraian itu dilakukan dengan baik-baik, maka akan bersih jiwa itu. Tidak ada meninggalkan seseorang itu nanti kemudian dia cerita aib suaminya. Tidak ada seseorang bercerita tentang aib istrinya. Karena itu sudah selesai, lembarannya ditutup. Maka itu disebut dengan azka. Kalau dia mau rujuk, oke, itu hanya yang bersangkut paut saja terjadi. Karena nanti harus wa asyhidu, harus ada saksinya. Seseorang rujuk dan seseorang talak itu harus ada saksinya, 2 orang saksinya. Saya menceraikan istri saya, kata seseorang laki-laki, saksinya ada si fulan dan si fulan. Saya merujuk istri saya, jadi dirujuk lagi, masa iddahnya sudah hampir selesai, saksinya fulan dan si fulan. Diutamakan saksinya dari keluarga, karena supaya tidak keluar cerita yang tidak keluar. Tapi beda dengan sekarang. Peristiwa perceraian itu lebih sering menjadi konsumsi publik. Nah, itu yang bisa jadi dilaknat oleh Allah SWT. Sama halnya, mohon maaf, ada hadis kan ya, kalau seseorang menceritakan apa yang terjadi hubungan suami istri, keluar dari situ, maka itu juga termasuk sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Loh, ini kan istri dan suami saya, ya sama aja, kecuali untuk kebutuhan konsultasi. Jadi kalau diceritakan, diumbar, itu kan peristiwa yang sangat-sangat internal. Dan diceritakan juga bahkan sampai malaikat pun tidak mendekati kita. Ketika kita mendatangi istri kita, berhubungan dengan pasangan hidup kita, itu bahkan malaikat pun menjauh. Karena itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan sekaligus wadhkuru ni'matallahi alaikum. Di situ kenikmatan dan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Jadi azka wa adhar itu adalah hubungannya bahwa kita sebisa mungkin meninggalkan itu. Itu sudah jadi peristiwa masa lalu. Dan sebagaimana peristiwa yang lainnya, maka perceraian itu sama. Kalau orang itu yu'min billahi wal yaumil akhir, itu azka wa athar. Kemudian dikatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini. Jadi Allah itu Maha tahu. Kenapa bahasanya ya'lam? Tidak misalkan wallahu alimun. Tadi Allah sudah tahu. Penekanannya itu bikulli syai'in dengan detil-detilnya tadi, yang menyebabkan peristiwanya apa nanti setelah itu terjadi, itu bikulli syai'in alim. Sementara ini wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita melihat itu adalah hal yang buruk, tetapi kita nggak tahu. Allah Maha tahu. Nah, ini yang terakhir teknisnya sekarang. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Nah, sekarang kalau yang dicerai itu adalah ibu-ibu menyusui. Perempuan menyusui dicerai sama suaminya. Gimana nih? Yurdi'na auladahunna haulaini kamilai. Kalau mereka berdua sepakat, terutama yang menyusui ya, paling utama ibunya dulu. Ketika dicerai suaminya, dia ingin menyusui, menyempurnakan berapa? 2 tahun misalnya. Nah, itu dianjurkan ya. Liman arada ayyutimma radha'ah. Ini disebut di dalam Al-Qur'an. Karena ada yang tidak menginginkan. Atau misalkan suaminya negosiasi, udahlah nggak usah, yang nyusui nggak usah situ, karena sudah bukan istri saya lagi katanya.
ini saya ambil anaknya, dan setelah dibicarakan hak asuhnya, karena mungkin ya bisa jadi peristiwa itu terjadi karena perempuannya tidak perhatian kepada anak dan suaminya, nah dia mengambil alih dan bisa disusuin sama orang lain. Makanya ini bahasanya liman arada ayyutimmar radha'ah. Nah, tapi yang paling utama di situ adalah sang ibu karena dia yang menyusui. Bapak mah nggak bisa nyusuin ya. Nah, wa 'alal mauludi rizqun alaihi wa 'alal mauludi lahu rizquhun, dan anaknya itu punya hak mendapatkan rizki dari bapaknya yang menceraikan ibunya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan termasuk pakaiannya. Jadi gini, ketika seorang menceraikan istrinya dan itu cerainya sudah cerai tidak rujuk lagi, artinya tidak balik lagi ya, sudah cerai 1, cerai 2, ini cerai ketiga. Kemudian di cerai ketiga ini dia punya anak, maka itu nanti harus ada omongan bahwa ini anaknya selama menyusui itu ada upahnya, kasarnya. Kemudian di sini coba lihat, lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi mendapatkan rizki dalam artian mungkin pangan dan tempat tinggal. Kiswah itu baju, gitu. Ya tapi jangan lalu, wah saya ingin seminggu sekali ganti baju misalnya, wah itu parah juga. Jadi di sini disesuaikan kemampuan. Nanti ada kata ininya, ada kata kuncinya. Coba lihat, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Itu disesuaikan dengan kemampuan. Lah kalau suami yang menceraikannya itu kemampuan ekonominya seperti itu, maka jangan diberatkan kepada hal-hal yang melebihi kemampuan dia. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Jadi di sini kaidahnya, akibat peristiwa perceraian itu jangan sampai mengakibatkan seorang ibu itu menjadi berat. Ya, menyusui itu kelihatannya begitu berat. Saya kira kalau bapak-bapak ingin tahu menyusuin itu bisa dibuktikan ketika ibu sang bayi ini pergi dalam jangka waktu 6 jam misalnya. Kalau 2 jam masih 6 jam. Di atas 6 jam itu baru ketahuan betapa menyusui itu berat. Apalagi kalau keterkaitan anaknya ini dengan ibunya sangat sangat kuat, atau awal-awal dia belum pernah mendapatkan susu tambahan. Itu berat. Nah, makanya di situ la tudhar bahasanya. Jangan sampai terjadi madarat akibat perceraian ini bagi sang ibu. Wala mauludul lahu biwaladihi, juga demikian bagi bapaknya yang menceraikan istrinya atau ibu atau anak kecilnya. Atau wa 'alal warithi mislu dzalik. Juga para ahli warisnya juga demikian, tidak dibebani yang melebihi kemampuan mereka. Tapi, nah ini dia, coba lihat. Fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Nah, kalau mereka ingin tidak menyempurnakan, itu bisa juga. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Tadi in case dia tidak mau menyusui, ya kan? Berarti dia harus mencarikan ibu susuan. Nah, atau kalau tidak dicarikan ibu susuan, ya bahasa sekarang dia harus membelikan susu tambahan. Nah, ya tapi juga jangan dipaksain. Ini mereknya kalau bisa yang merek si A, yang paling mahal supaya untuk pertumbuhan, belum tentu. Atau juga jangan terlalu ngirit, karena ingin pelit dia ambil kualitas susu tambahan yang paling murah. Jadi ambil yang tengah-tengahnya sesuai dengan kemampuannya, karena tadi tidak ditaklifkan melebihi kemampuan, ya. Wattaqullah, ingat, Allah selalu mengingatkan kita dalam peristiwa apapun juga, itu ada wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ini penting. Kita disuruh bertakwa dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Ini kan peristiwa bagi seorang suami dan seorang istri atau pasangan suami istri, peristiwa perceraian itu kan peristiwa terburuk, ya kan? Tapi di sini Allah ingin melindungi yang pertama kali selain mereka berdua itu anaknya. Ini kan anak dibahas. Kalau peristiwa perceraian ini tidak dibahas secara eksplisit ini anak keberapa,
Kalau misalkan ini anaknya baru punya satu dan anak itu masih kecil, itu jangan sampai karena peristiwa perceraian anak kecil ini terlantar. Itu harus jelas siapa yang menanggung anak kecil ini. Jangan mentang-mentang kita ceraikan seorang laki-laki, udah nggak ada hubungannya lagi laki-laki dengan sang ibu dari anak-anak ini ataupun bahkan anaknya. Nah ini nanti di situ ada, ini kita belum berhubungan secara moral, ya kan? Kita juga harus memperhatikan, membantu pendidikannya. Belum ada hubungannya secara moral lagi. Kita ikut membesarkan. Bagaimana supaya anak ini ketika terjadi peristiwa perceraian itu efek psikisnya tidak ada. Dan itu memang sebuah risiko ya ketika terjadi peristiwa perceraian dan ada anak. Nah itu lebih berat dibanding ketika peristiwa perceraian belum ada anak. Makanya nanti di dalam Al-Quran, di dalam tata cara dan kaidah-kaidah perceraian sendiri itu ada yang tidak boleh disepelekan. Misalkan menceraikan istri dalam keadaan haid, itu tidak diperbolehkan. Kan baru sudah dibahas ya. Karena menyakiti di saat fisiknya sakit. Menceraikan istrinya, mohon maaf, setelah berhubungan badan. Na'udzubillah min dzalik, itu ibarat seseorang tidak tahu diri, sudah diberikan, habis itu dibuang. Itu juga tidak boleh. Meskipun nanti jatuh talak juga, tetapi itu tidak etis. Menceraikan dalam keadaan yang tepat. Nah, dan istilahnya kan itu kan musyawarah peristiwanya. Coba lihat bahasanya di sini. Di sini kan ada kata-kata wa in arada fisalan antaradin. Ya kan? Setelah antaradin minhuma apa? Wa tasyawurin. Tasyawur itu meliputi asyura wal istisyarah. Apa bedanya? Istisyarah itu kita konsultasi. Asyura itu berembuk. Berarti bisa jadi melibatkan. Karena di sini tadi kan bukan hanya suami dan istri, keluarga. Ya kan? Karena di sini membicarakan wa 'alal warithi. Nah, itu kan namanya waris itu kan bukan suami istri saja. Dan nanti bahkan di dalam surat At-Talaq itu masih panjang ya, itu luar biasa. Allah sampai perlu menurunkan pembahasan ini lebih detail lagi di dalam surat At-Talaq. Dan nanti bagaimana kalau dia itu orangnya sudah tua, siapa yang menanggung? Perempuannya ini sudah tua, nggak punya keluarga, siapa yang mau menanggung as-sukna, tempat tinggalnya, dan dalam keadaan masih bisa dirujuk itu kewajibannya apa saja. Terus ketika seseorang ini bercerai seperti apa tata cara persaksiannya, itu detil-detil disebut di dalam surat At-Talaq dan didahului dengan anjuran untuk bertakwa. Nanti coba kalau bapak-bapak nanti pulang bisa dikaji lagi surat At-Talaq, itu luar biasa. Panduan seseorang, kalau aturan-aturan sedetil itu kita jadi berpikir. Seburuk-buruk kita punya hubungan dengan pasangan hidup kita, solusi ini tidak pernah terpikir dalam benak kita. Itu kan harusnya gitu ya. Kalaupun terpaksa, kita akan kembali mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kita percaya takdir bahwa ini adalah cobaan. Ini tidak ada hubungannya orang ini terdidik atau tidak. Sekali lagi, peristiwa perceraian tidak ada hubungannya antara orang ini punya ilmunya tinggi atau tidak. Peristiwa ini terjadi tidak ada hubungannya dengan dia orang yang terkenal atau tidak. Peristiwa ini terjadi tidak ada hubungannya bahwa dia sudah mengenal istrinya sekian tahun. Kan ada nggak orang-orang yang sudah menikah 50 tahun bercerai? Bisa jadi. Dan kita kadang sudah punya cucu bercerai, ada kan? Nah, ini rahasia Allah yang kita tidak tahu. Dan kita juga tidak berharap atau saya tidak mau bercerai, apapun terjadi, itu juga nggak bisa. Karena itu adalah salah satu solusi masalah, meskipun itu adalah akhir dari solusi yang diinginkan. Kalau kita kembali, wadhkuru ni'matallah, itu akan ingat surat Ar-Rum 21 tadi. Dan kalau membahas surat ini, teknisnya tadi sudah, ini teknis baru satu ya, kalau anak itu menyusui. Nanti kemarin kita sudah membahas, kalau itu iddahnya perempuan biasa, thalathata quru, itu detil-detil dalam buku fikih sudah dibahas. Al-Fakir tidak membahas, kemarin juga kita sudah sekilas menyinggung ya kaidahnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan dibahas lagi. Kalau ini meninggal suaminya cerai mati ya. Kalau ini kan mohon maaf,
cerai hidup sekarang kita bahas. Kalau pekan depan jika ada umur kita disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas kalau seseorang itu cerai dalam keadaan meninggal suaminya. Kalau suaminya meninggal, itu bagaimana istrinya, dan bagaimana kalau akan terjadi pernikahan berikutnya. Seseorang yang ingin menyampaikan keinginannya menikahinya, seperti apa etikanya, itu diatur dalam ayat berikutnya. Ini mungkin sementara yang bisa kita sampaikan. Nanti beberapa menit sebelum kita tutup, kalau seandainya ada yang mau didiskusikan. Aqulu qouli hadza ja'alallahu iyyakum minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.